Yesus. Kami mau dekat kepadamu Bapa. Thank you Jesus. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah yang gelap, lewat lembah gelap, Kau selalu bersamaku. Kau temani aku. Mari katakan dengan percaya. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kau tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang bersama-Mu Bapa. Percaya saat ini Tuhan, Kau hadir bersama-sama dengan kami. Kau sedang bekerja dimanapun kami berada. Kami percaya kuasa-Mu tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Setiap kami saat ini yang mendengar,
Engkau. Kami merasakan hadirat-Mu. Kami rasakan kuasa-Mu bekerja, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Yesus, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih bekerja, kuasa-Mu menjamah kami saat ini. Yesus, kami terima kuasa, kami terima kekuatan, kami terima mujizat-Mu. Haleluya. Mengalir saat ini kuasa dari tempat maha tinggi pada setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya tidak ada satu kuasa pun yang dapat menggagalkan rencana-Mu dalam hidup kami. Kami tetap percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau sedang bekerja. Kami mau percaya, yakinkan iman kami, bulatkan iman kami. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Sekali lagi mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, kita bertemu lagi hanya oleh karena kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan mungkin kita tidak dipertemukan. Dan pertemuan ini yang saya inginkan yaitu untuk merenungkan firman Tuhan, ya, supaya firman Tuhan itu dapat kita mengerti, kita hayati, dan kita terapkan dalam hidup kita. Mari kita lebih dulu berdoa supaya Roh Kudus menuntun kita firman Tuhan ini, ya. Mari, Tuhan, Bapa kami yang di sorga, biarlah kami sebentar boleh merenungkan firman Tuhan,
Roh Kudus, tuntunlah kami supaya firman Tuhan itu kami ngerti, kami hayati, dan kami terapkan dalam hidup kami, dan kami lakukan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kesempatan ini, saudara-saudara, kita buka bersama-sama Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5. Ya. Injil Yohanes pasal 15 ayat 4 dan 5 ya. Ayat 4 dikatakan begini, saudara. Perhatikan ya, saudara. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita baca ayat 4 dan 5, itu dikatakan pertama-tama, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara. Dan tidak boleh dipisahkan. Harus tinggal di dalam aku harus tinggal di dalam kamu. Tidak bisa dipisahkan. Nek dipisahkan, tidak ada gunanya. Ya, coba ya. Saudara itu menjadi anak-anak Tuhan. Itu berarti saudara itu tinggal di dalam Tuhan. Tetapi kalau saudara menjadi anak-anak Tuhan dan Tuhan tidak tinggal di dalam saudara, apa artinya? Saudara bilang Yesus, Yesus, Tuhan, Juru Selamat. Tetapi Juru Selamat tidak ada di dalam diri saudara. Saudara kelihatannya di dalam Tuhan. Saudara lungo gereja itu kelihatannya di dalam Tuhan. Tetapi saudara apakah pernah memikirkan bahwa Tuhan tinggal di dalam kamu? Ini harus dipikirkan. Kalau tidak ya saudara, tadi dikatakan seperti pohon anggur. Ya. Kalau pohon anggur itu, ya, carang-carangnya itu tidak melekat pada pokok anggur, ya, tidak melekat pada pokok anggur sehingga zat-zat yang diperlukan oleh carang-carang itu tadi tidak bisa disalurkan pada carang-carang itu, maka carang-carang itu tidak bisa berbuah. Bukan saja tidak bisa berbuah, carang-carang itu jadi kering. Karena tidak ada zat hidupnya. Kering, mati. Sama
kita berkata, saya ini anak-anak Tuhan. Ya, saya setia datang di gereja. Bagus, itu bagus. Saudara di dalam Tuhan. Tetapi apakah Tuhan ada di dalam saudara? Kalau saudara di dalam Tuhan, apakah Tuhan ada di dalam saudara? Nah, itu suatu pertanyaan yang perlu dengan cermat, dengan sungguh-sungguh kita perhatikan. Nek cuma kita di dalam Tuhan, ya, kita aneh orang Kristen. Tapi perbuatan kita, langkah laku kita sehari-hari ini podo mbek orang dunia, podo mbek orang bukan Kristen. Orang dunia jahat, kita ya jahat, ya. Orang dunia menipu, kita yang menipu. Orang dunia cari keuntungan diri sendiri, kita juga demikian, tidak salah. Tapi apakah Tuhan ada di dalam hidup saudara? Itu satu pertanyaan yang saudara harus perhatikan. Kalau tidak ya saudara, maka kita sok-sok kecewa, saudara. Ya, kita sok-sok kecewa. Sebab saudara merasa tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Ya, misalnya, saudara sakit. Lu aku kurang Kristen loh. Nek sakit berdoa. Tuhan bilang Tuhan itu maha penyembuh. Saudara berdoa sampai nangis-nangis, tidak sembuh-sembuh. Sampai saudara itu bosan berdoa. Aku berdoa sampai nangis-nangis, gak sembuh-sembuh. Wis gak doa. Karena apa, saudara? Karena saudara di dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada di dalam saudara. Itu sebabnya banyak orang-orang Kristen ya sok-sok kecewa. Karena dia merasa dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalamnya. Nah, oleh sebab itu, mari saudara-saudara ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan bilang Roh Kudus itu Parakletos. Roh Kudus itu penolong. Kalau kita di dalam Tuhan dan kita minta Roh Kudus tolong supaya Tuhan ada di dalam hidup kita, Roh Kudus itu penolong. Pasti ditolong kalau saudara percaya ya. Dan kalau saudara di dalam Tuhan, Tuhan di dalam saudara, minta apa saja. Tuhan berkata, aku akan memberi. Sebab ya, kalau hanya kita di dalam Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada dalam kita, itu kita sering tuh minta. Pamane saudara perlu ekonomi yang baik. Saudara menangis-nangis berdoa, Tuhan, saya kok hidupnya kekurangan ini. Tapi saudara itu merasa dalam Tuhan. Tapi Tuhan tidak ada di dalam saudara. Saudara tidak pernah kenal Roh Kudus itu penolong. Dan penolong itu harus ada di dalam diri saudara. Roh Kudus itulah yang akan menolong saudara untuk mencapai keinginan saudara. Tetapi kalau tidak ya saudara, ya seringkali kita itu dikecewakan. Loh, aku dadi anak-anak Tuhan kok ndak ditolong. Jarine Tuhan tuh mau nolong kok ndak ditolong. Sebab
saudara di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak saudara beri kesempatan masuk ke dalam hidup saudara. Kalau Roh Kudus masuk di dalam hidup saudara, ya, hidup saudara akan diubah. Diubah 180 derajat. Saudara diubah menjadi orang-orang yang kelihatan saudara di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam saudara. Maka Tuhan bilang, mintalah apa saja kamu akan diberi. Dan di situ nanti saudara mempunyai tingkat kehidupan rohani yang baik. Permintaan saudara juga permintaan rohani yang baik. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, ya, kiranya dengan renungan yang singkat ini, saudara berdoa, Tuhan, aku sering tak pikir, aku sudah di dalam Tuhan. Wah, aku setia nunggu gereja. Wah, aku setia pelayanan. Wah, aku juga memberikan korban. Itu aku di dalam Tuhan. Tetapi saudara pernah berpikir atau tidak, Tuhan harus ada di dalam diri saudara. Kalau Tuhan tidak ada di dalam diri saudara, maka seolah-olah tidak ada komunikasi antara saudara dengan Tuhan, ya. Maka itu saudara berdoa, minta Roh Kudus pimpinlah hidup saya, supaya Roh Kudus merupakan Roh Tuhan yang ada di dalam hidupku, aku hidup di dalam Tuhan. Kalau itu terjadi, saudara, kita ini dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh Roh Kudus itu cara berpikir kita lain sama sekali. Kalau kita hanya aku di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam kita, cara berpikir kita itu ya aku, sembarang aku. Tetapi kalau Tuhan Roh Kudus ada di dalam kita, Tuhan Roh Kudus akan berpikir, ini loh kehendak Tuhan, ini loh kehendak Tuhan, ini loh kehendak Tuhan. Oh, saudara dituntun pada jalan yang penuh dengan kebahagiaan, keselamatan, keberkatan, dan sampai mencapai hidup yang kekal. Ya, mari, karena waktunya sudah habis, ya, dalam membawakan renungan ini, ayo kita berdoa, minta supaya Tuhan tolong kepada kita semua, ya. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami kurang sekali memikirkan, kami hanya memikirkan kami di dalam Tuhan. Tetapi kami sangat kurang sekali Tuhan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu kesempatan ini mohon Roh Kudus penolong Allah yang Maha Kuasa menolong ada di dalam hidupku supaya hidupku diubah menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.
Tuhan memberkati saudara semua. Amin.